Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Di kesempatan kali ini, ada sebuah kisah horor yang datang dari Haikal saat mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari. Gunung Arjuno memang kerap dijadikan pilihan sebagai salah satu destinasi para pegiat alam. Meski Arjuno terkenal akan kemistisannya, tidak sedikit pendaki yang penasaran untuk datang menginjakan kaki di gunung yang memiliki ketinggian 3.300 sekian meter di atas permukaan laut ini. Salah satunya adalah kisah dari Haikal dan kawan-kawan yang mendapati pengalaman mistis saat mendaki ke Gunung Arjuno pada tahun 2017 silam. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa di like, comment, and share video ini. Buat yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe dan jadilah bagian dari Chemistry. Haikal bersama ketiga temannya, sebut saja namanya Rio, Evan, dan Arya. Mereka berempat berangkat dari Jakarta dengan menggunakan kereta api menuju stasiun Lawang. Setelah sampai di stasiun Lawang, Haikal dan kawan-kawan langsung melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum yang kemudian disambung dengan jasa ojek untuk bisa sampai ke base camp Tambak Sari. Sesampainya di base camp, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Mereka pun segera beristirahat dan memutuskan untuk memulai pendakian esok hari. Keesokan harinya, Haikal dan kawan-kawan langsung mengurus registrasi pendakian dan juga packing ulang. Tepat pukul 9 pagi, mereka memulai perjalanan. Perjalanan nampak biasa-biasa saja. Sampai 1 jam berjalan, mereka tiba di pos 1. Mereka menyempatkan untuk rehat sejenak, lalu kembali berjalan. Perjalanan menuju pos 2, Haikal mulai sompral. Ia mengejek Rio, teman satu timnya, dengan sebutan lemah. Dasar pendaki lemah. Belum juga pos 2 udah capek. Ayah. Di antara mereka berempat, Rio memang yang paling lemah fisiknya, dikarenakan berat badan Rio yang cukup besar. Di sepanjang jalur menuju ke pos 2, Haikal terus mengejek Rio dengan candaan-candaannya. Sampai akhirnya mereka tiba di pos 2 sekitar pukul setengah 12 siang. Di sana mereka menyempatkan untuk makan siang. Setelah semuanya selesai, sekitar pukul 1 siang mereka melanjutkan perjalanan. Disinilah awal mula kejanggalan terjadi. Baru 10 meter meninggalkan pos tersebut, Haikal merasa tiba-tiba punggungnya terasa panas. Awalnya ia acuh, tapi lama-kelamaan beban di kerilnya terasa berat. Berhenti dulu bentar. Ya elah, baru jalan bentar. Makanya jangan sok-sokan lu ngeledekin gue. Kagak, ini perasaan keril gue jadi berat ya. Bentar gue setting dulu. Setelah menyeting kerilnya, Haikal dan kawan-kawan kembali berjalan. Tapi saat itu kerilnya masih terasa berat. Haikal yang malu dengan Rio pun tidak mau lagi mengeluh. Ia berusaha berjalan dengan beban keril yang semakin berat. Sampai akhirnya mereka tiba di pos 3 yang jaraknya cukup dekat dari pos 2. Saat itu Haikal kembali membongkar kerilnya. Ia penasaran atas apa yang membuat kerilnya menjadi begitu berat. Namun ia tidak mendapati sesuatu. Hanya ada perlengkapannya saja di dalam keril. Singkat cerita, mereka kembali berjalan menuju pos 4. Saat itu, keadaan mulai membaik. Meski masih terasa agak sedikit berat, tapi lebih mending dari sebelumnya. Mereka tiba di pos 4 Eyang Semar sekitar pukul 3 sore. Saat itu, kejanggalan kedua muncul. Di saat Haikal sedang rehat di pos tersebut, dari kejauhan ia melihat sesosok anak kecil yang sedang melambaikan tangan ke arahnya, seraya mengajaknya bermain. Woi, ngapain tuh bocah ada di hutan? Mana ada bocah sih? Itu. Halu lu.
Orang gak ada bocah kok dari tadi. Tadi beneran ada di situ. Serius. Ngapain sih gue bohong? Tapi teman-temannya pun mengacuhkan Haikal dan mengajaknya untuk lanjut berjalan. Perjalanan menuju pos 5, Haikal yang merasa ada sebuah kejanggalan pun terus berdoa di dalam hatinya. Mereka tiba di pos 5 Makuturomo sekitar pukul 4 sore. Di sana, untuk kedua kalinya, Haikal kembali melihat sosok anak kecil itu dengan tangan yang masih melambai ke arahnya. Tapi saat itu, Haikal tidak mengatakan ke teman-temannya. Mereka lanjut berjalan menuju ke pos 6 dan 7. Hari semakin sore, kabut perlahan turun. Sampai di pertengahan jalan menuju ke pos 7, kala itu bertepatan dengan waktu maghrib. Haikal kembali terdistrak. Terdengar suara anak kecil yang seperti mengajaknya bercanda. Tapi Haikal segera mengucap istighfar. Perlahan suara-suara itu menghilang dalam sunyinya hutan. Singkat cerita, Haikal dan kawan-kawan tiba di pos 7, Jawa Dwipa, sekitar pukul setengah 7 malam. Mereka pun segera membuka tenda dan langsung membuat makan. Kondisi di pos tersebut hanya ada 2 tenda. Satu tenda Haikal dan kawan-kawan, dan yang satunya tenda milik pendaki lain. Setelah makanan siap, mereka pun mencoba berkomunikasi dengan menawarkan makanan ke tenda itu. Tapi nampaknya pendaki itu sudah tertidur karena lampu tendanya yang sudah padam. Udah pada tidur kali? Yaudah kita makan aja lah. Mereka menyantap makan dengan lahapnya. Dan setelah semuanya selesai, Haikal dan kawan-kawan segera membereskan sisa-sisa makanan. Kemudian langsung mengeluarkan sleeping bag untuk beristirahat. Tepat pukul 10 malam, ketika semuanya sudah tertidur lelap, Haikal kembali terdistrak oleh suara-suara aneh. Ia pun segera terbangun dari tidurnya. Saat itu, Haikal mendengar teriakan seseorang yang seperti meminta tolong. Setelah diperhatikan, suara itu mirip sekali dengan suara Rio. Dengan kondisi setengah sadar, ia pun langsung berjalan keluar tenda. Suara teriakan seseorang yang meminta tolong itu semakin jelas ketika Haikal berada di luar tenda. Saat itu, pikirannya mulai dikuasai oleh suara teriakan seseorang itu. Haikal mengira itu adalah suara Rio. Lantas, ia segera mencari ke arah sumber dari suara itu. Ia berjalan ke arah hutan, keluar dari jalur pendakian. Haikal terus mencari suara itu hingga memasuki area hutan. Yuk, lu di mana? Ini gua. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin terdengar jelas suara teriakan itu. Sampai suatu saat kemudian, ia menemui titik sumber dari suara itu. Tapi saat itu bukan Rio yang ia temukan, melainkan sosok anak kecil yang ia lihat di pos-pos sebelumnya. Kamu ngapain di hutan? Tengah malam gini lagi. Suara-suara tadi, itu suara kamu ya? Haikal mencoba berkomunikasi dengan sosok itu, tapi sosok anak kecil itu hanya tersenyum, lalu mengajak Haikal untuk bermain. Haikal yang saat itu benar-benar sudah kehilangan kesadarannya pun mengikuti langkah anak kecil itu. Ia terus berjalan melewati hutan belantara di tengah-tengah sunyinya malam. Sampai saat kemudian, Haikal melihat ada sebuah rumah. Lalu sosok anak kecil itu berlari ke arah rumah itu. Lantas Haikal pun ikut berlari ke arahnya. Hingga sampailah mereka di rumah itu. Dan saat itu terlihat sosok laki-laki dan perempuan. Kemudian sosok-sosok itu tersenyum ke arah Haikal dan seakan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Lantas Haikal pun masuk ke dalam rumah itu. Sesampainya di dalam, terlihat hidangan yang begitu mewah, tersusun rapih di meja makan, seolah menyambut kedatangan Haikal. Lalu
mereka mempersilahkan Haikal untuk mencicipi hidangan itu. Layaknya sebagai tamu, Haikal pun menghargai sambutan mereka dan mencicipi hidangan itu. Belum habis makanan yang ada di meja, mereka mengeluarkan buah-buahan segar untuk Haikal. Layaknya tamu spesial, Haikal disambut dengan begitu baik. Setelah memakan hidangan dan buah-buahan itu, mereka mengajak Haikal ke halaman belakang rumahnya. Dan di halaman belakang rumahnya itu terdapat sebuah taman yang sangat indah. Sosok anak kecil itu pun mengajak Haikal bermain di taman itu. Entah berapa lama Haikal bermain-main dengan anak kecil itu, ia tidak menyadari waktu yang terus berjalan. Sampai seketika ia mulai mengingat teman-temannya. Kemudian ia pun izin pamit untuk kembali ke teman-temannya. Tapi sosok anak kecil itu menangis karena Haikal ingin meninggalkannya. Lantas sosok laki-laki dan perempuan itu membujuk Haikal untuk tetap tinggal di sana bermain dengan anaknya. Haikal yang tak enak hati pun mengiyakan bujukan mereka sambil mencari celah untuk bisa keluar dari rumah itu. Ia pun kembali bermain dengan sosok anak kecil itu. Sampai saat kemudian, karena kelelahan bermain, sosok anak kecil itu tertidur. Haikal yang mendapati kesempatan untuk bisa keluar dari rumah itu pun segera mengawasi orang tua dari sosok anak kecil itu. Kebetulan sosok-sosok itu sedang tidak memperhatikan Haikal. Lantas dengan berhati-hati, Haikal segera keluar dari rumah itu. Setelah keluar dari rumah itu, ia pun segera berlari ke arah hutan. Ia berhasil lolos dari pantauan mereka. Haikal terus berjalan menembus hutan yang sangat lebat. Ia tidak tahu harus berjalan ke arah mana. Ia hanya terus berjalan dan berjalan tanpa arah. Sampai suatu saat kemudian, Haikal mulai merasa lelah dan mengantuk. Haikal pun segera mencari tempat untuk beristirahat. Sampai bertemu satu pohon besar, ia memutuskan untuk beristirahat di sana. Lalu ia tertidur dengan bersandar ke batang pohon dan beralaskan daun-daun kering. Singkat cerita, Haikal terbangun dengan keadaan yang sangat mual. Karena tak tahan dengan rasa mual itu, ia pun langsung memuntahkannya. Tapi saat itu Haikal terkejut karena yang keluar dari muntahannya itu berupa darah hitam yang mengental. Sontak ia pun panik dan segera mencari bantuan, tapi ia masih berada di area hutan. Haikal pun mencoba survive. Ia kembali berjalan dengan kondisi perut yang tak karuan. Ia melihat jam tangannya, kala itu waktu menunjukkan pukul 5 sore. Ia terus berjalan dan berjalan tanpa arah. Sampai saat kemudian, Haikal menemukan titik terang, di mana dari kejauhan ia melihat sebuah bangunan dan juga tiang-tiang bendera. Haikal pun berjalan menuju tempat itu. Ternyata itu adalah pos 5 Makutoromo. Saat itu ia menjumpai seorang peziarah yang hendak turun. "Pak, boleh minta air putihnya?" "Oh iya boleh. Kamu sendirian?" "Iya pak, saya habis tersesat." "Wah, ya udah istirahat dulu mas." Haikal pun tergulai lemas. 10 menit beristirahat, Haikal dan seorang peziarah itu turun bersama. Sesampainya di pos 4, mereka bertemu para ranger yang sedang menyisir jalur mencari Haikal. "Kami mendapat laporan bahwa seorang pendaki yang bernama Haikal hilang di Jawa Dwipa." "Saya pak, Haikal." "Alhamdulillah. Kamu kemana aja? Teman-temanmu panik nyariin kamu." "Mereka di mana pak?" "Mereka semua menunggu di base camp." "Ya sudah, nanti saja ceritanya." Akhirnya mereka semua turun menuju ke base camp. Tapi di tengah-tengah jalur menuju ke base camp, Haikal mulai menyadari kalau seorang peziarah yang tadi bersamanya sudah tiada di antara rombongan. "Mas, tadi si bapak yang bareng saya kemana ya?" "Loh, tadi ada di belakang kok."
Kemana ya? Seketika semua kembali hening dan mereka langsung mempercepat langkah untuk bisa sampai ke base camp. Sambil berjalan, Haikal mencoba mengingat kembali wajah dari seorang peziarah itu. Dan setelah diingat-ingat, wajah dari seorang peziarah itu sama persis dengan sosok pria yang ia jumpai di sebuah rumah saat ia tersesat. Singkat cerita, mereka tiba di base camp dan teman-temannya pun langsung menyambut Haikal dengan penuh haru. Haikal pun menceritakan pengalaman supranaturalnya kepada pihak base camp dan teman-temannya. Ia menyesali perilakunya yang sompral, yang membuatnya nyaris tak bisa selamat. Menurut kesaksian teman-temannya, pada saat Haikal tiba-tiba menghilang, mereka terbangun sewaktu subuh dan mendapati Haikal yang sudah tidak ada di tenda. Mereka mencoba mencari keluar, tapi mereka tidak menemukan Haikal di luar tenda. Juga dengan tenda yang di sebelahnya pun sudah tiada. Lalu mereka mencoba menunggu hingga siang. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke base camp, kemudian melapor kepada pihak ranger setempat. Itulah kisah horor dari Haikal saat mendaki ke Gunung Arjuno. Pesan yang disampaikan dari cerita di atas adalah tak perlu bersikap sombong atau merendahkan, sekalipun itu hanya sebuah candaan. Jaga sikap, jaga adab, jaga perkataan. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam permistisan duniawi, salam lestari. Pada tahun 2018, tepatnya di bulan Ramadan, Farid pergi dari rumahnya menuju ke rumah temannya yang bernama Yasin di Mojokerto untuk mengajaknya mendaki, tapi tanpa sepengetahuan Yasin terlebih dahulu. 2 jam di perjalanan, akhirnya Farid tiba di rumah Yasin. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mengajak Yasin untuk mendaki ke Arjuno via Tretes. Yasin dengan kagetnya hanya terdiam sambil melihat Farid yang hanya membawa daypack. Yakin lu? Mau nanjak Arjuno? Cuman bawa daypack? Yakinlah, ntar kita nyewa gampang. Tanpa banyak tanya, Yasin langsung bersiap untuk mengisi perlengkapan dalam daypacknya. Sebelum menuju Tretes, mereka mampir ke rumah temannya yang berada di daerah Trawas. Mereka ke sana untuk menyewa tenda, keril, dan perlengkapan yang lainnya. Tapi sayang sekali, tempat yang biasanya mereka sewa tutup. Sedangkan Farid dan Yasin hanya membawa daypack serta beberapa makanan saja, tanpa tenda ataupun sleeping bag. Temannya itu, sebut saja namanya Samsul, menyarankan Farid dan Yasin untuk menunda perjalanan saja karena kurangnya perbekalan serta peralatan. Tapi kala itu Farid tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan karena Farid paham betul ada pos-pos yang bisa dijadikan tempat untuk beristirahat atau berteduh. Rencananya Farid juga ingin mengajak Samsul, tapi kebetulan Samsul sedang ada acara di kampusnya. Akhirnya Farid memutuskan untuk lanjut berjalan hanya bersama Yasin. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Mereka bergegas pergi menuju pos perizinan. 45 menit kemudian, mereka tiba di pos perizinan Arjuno via Tretes. Tapi sayangnya saat itu pos sedang tutup. Selang beberapa menit kemudian, ada seorang ibu-ibu yang melintas di area itu. Lalu Farid langsung menghampiri ibu itu, kemudian bertanya, "Bu, ini kenapa posnya tutup ya?" "Iya, kebetulan yang jaga lagi sakit mas. Itu suami saya." "Oh gitu. Kami mau izin nih bu untuk mendaki, bisa gak bu?" Kayaknya nggak bisa deh mas." "Ya bu, tolong deh, kita udah jauh-jauh loh." Ya sudah. Tapi hati-hati ya mas, karena nggak ada orang lain yang mendaki selain kalian. Tetap ingat dan selalu waspada ya." Tanpa berpikir panjang, setelah mendapat izin dan pamit, mereka pun langsung bergegas berangkat.
Baru saja mereka melangkah sekitar kurang lebih 100 meter berjalan, Farid melihat sosok besar berwarna putih yang seakan seperti menyambut kedatangan mereka. Dengan tenang, Farid berdoa di dalam hatinya agar di perjalanan tidak terjadi apa-apa. Mereka terus berjalan. Di tengah gelapnya malam, Farid merasa sosok besar itu mengikutinya. Sampai akhirnya mereka tiba di pos pet bocor sekitar pukul setengah 2 malam. Di sana, Farid merasa sosok besar itu masih mengikutinya. Farid segera menenangkan hatinya dengan menyalakan musik Islami. Serta merta Farid berpikir mungkin ini penyambutan. Lagian ini juga bulan Ramadan, pikirnya. Kemudian mereka kembali berjalan karena takut tidak keburu sahur saat di pos kop-kopan. Sesampainya di pos selamat datang, Farid kembali terkejut karena melihat sosok yang menyerupai kakek tua. Sosok itu tersenyum kepada Farid, lalu Farid pun langsung membalas dengan senyuman. Ketika Farid ingin memberitahu Yasin perihal apa yang ia lihatnya, tiba-tiba sosok kakek tua itu menghilang. Saat itu Farid kebingungan, tapi karena belum sempat memberitahu Yasin, Farid hanya diam saja, seolah-olah tidak melihat apa-apa. Mereka pun terus berjalan, langkah demi langkah mereka pijakan. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul setengah 4 pagi. Mereka lalu segera mencari tempat untuk beristirahat, karena takut kalau sampai di kop-kopan sudah keburu imsak. Di sana mereka pun segera mencari kayu-kayu untuk membuat api unggun serta menghangatkan badan karena mereka tidak membawa tenda ataupun sleeping bag. Mereka membagi tugas, Yasin mencari kayu-kayu bakar sementara Farid memasak mie instan. Setelah menyalakan kompor dan memanaskan air, lantas Farid menyusul Yasin. Terlihat cahaya di kejauhan dari atas bukit. Farid berjalan semakin jauh dari tempat ia memasak. Ia berjalan ke atas menyusuri ilalang untuk melihat cahaya itu. Tapi cahaya itu semakin didekati semakin menjauh. Akhirnya Farid menyudahi rasa penasarannya. Lalu ia mengumpulkan sedikit kayu bakar dan kembali. Tapi di saat Farid ingin berjalan kembali ke tempat ia memasak, ia merasa jalannya agak berbeda. Ia pun terus menyusuri jalan itu sampai akhirnya Farid menemukan tempat semula ia memasak. Sesampainya di tempat itu, Farid melihat Yasin yang sudah berada di sana sedang mengaduk-ngaduk mie instan. "Lu tadi kemana, Sin?" "Lah, gue cuma di situ nyari kayu-kayu bakar. Gue ngeliat lu jalan ke atas, gue panggil-panggil lu diem aja." "Hah? Gue nggak denger lu manggil-manggil gue. Gue kira lu di atas. Soalnya tadi di sini nggak ada." Seketika suasana menjadi hening dan mereka hanya saling menatap satu sama lain. Tiba-tiba Yasin langsung mengalihkan pembicaraan karena jam juga sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Waktunya mereka makan sahur karena besok pasti membutuhkan banyak tenaga untuk melanjutkan perjalanan naik sambil berpuasa. Ngomong-ngomong, Yasin ini adalah seseorang yang sangat mengerti akan ilmu agama. Selepas makan dan juga sebat, terdengar dengan jelas suara azan berkumandang. Mereka pun segera berwudu untuk menunaikan sholat subuh. Saat itu Yasin menyuruh Farid untuk menjadi imam. Awalnya Farid tidak enak karena Yasin lebih mengerti perihal seperti ini. Tapi dikarenakan sebuah kesepakatan untuk bergantian menjadi imam, lantas Farid pun bersedia menjadi imam. Saat takbir pertama, Farid merasa banyak sekali yang menjadi makmum. Padahal hanya ada Yasin saja kala itu. Tapi Farid tidak menghiraukannya. Ia semakin memantapkan sholatnya. Selepas sholat, ketika ia mengucapkan salam, ia hanya melihat Yasin yang menjadi makmumnya. Padahal tadi itu seperti ramai sekali, tapi hanya suara angin dan juga jangkrik yang menemani di heningnya fajar. "Lu ngerasa ada yang aneh gak tadi?" "Enggak." "Kenapa emang?" "Oh, nggak apa-apa." Kemudian mereka pun langsung bergegas tidur dengan beralaskan sajadah dan berselimut kain sarung, serta di depan api unggun mereka pun tertidur pulas.
Keesokan harinya, sekitar pukul 9 pagi, mereka terbangun. Tapi posisi mereka sudah berada di tengah jalur. Mungkin sekitar 10-15 meter dari tempat mereka tidur sebelumnya. Farid terbangun karena mendengar suara langkah kaki pendaki lain. Tapi ia merasa badannya sangat sakit dan ia pun baru sadar kalau dia tengah berada di jalur yang penuh bebatuan. Sedangkan Yasin masih tertidur pulas dengan berjarak antara 5 meter di bawahnya. Farid berpikir apa mereka kompak tidur berjalan. Tapi Farid merasa seperti ada yang memindahkannya. Ia pun langsung membangunkan Yasin, temannya yang masih dalam keadaan tidur di tengah-tengah jalur. Sin, bangun Sin. Loh, kok gue di sini? Nggak tahu Sin, gue juga kaget tahu-tahu udah di jalur. Mereka pun segera kembali ke tempat sebelumnya, kemudian memasak air untuk menyeduh kopi. Selepas menikmati kopi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi tak lama berjalan, hanya membutuhkan beberapa menit saja, mereka tiba di pos Kop-Kopan. Di sana mereka bingung sekaligus senang karena semalam saat mencari kayu-kayu bakar, mereka tidak menemui pos tersebut. Padahal jaraknya sangat dekat sekali dengan tempat ia bermalam saat itu. Di sana mereka kembali beristirahat. Farid langsung membuka sepatu dan juga pakaiannya. Kemudian ia segera membersihkan badannya karena merasa gerah sekali. Singkat cerita, sekitar pukul setengah 11 siang, mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan terasa sangat lancar, berbeda dengan sebelumnya. Mereka terus bergerak, sampai akhirnya mereka tiba di tanjakan Asu. Di sana, mereka melihat seekor burung seperti burung hiasan. Farid pun tertarik akan burung tersebut. Kemudian ia berusaha untuk menangkapnya, tapi ia tidak juga bisa untuk menangkapnya. Rid, jangan. Jangan. Kenapa emang? Bagus ini burungnya, Cok. Gak boleh ngambil apapun selain gambar. Ingat. Tapi Farid masih terus berupaya untuk menangkap burung itu. Padahal sudah berkali-kali Yasin menasehatinya. Sampai akhirnya burung itu pergi dari area tersebut. Ketika burung itu pergi, tiba-tiba angin bertiup kencang. Kabut pun mulai turun. Padahal semula cuaca sangat cerah. Kabut kian tebal menyelimuti area itu. Dan kemudian hujan pun turun dengan sangat derasnya. Saking deras dan tebalnya kabut, jarak pandang tidak sampai 3 meter. Beruntungnya tas mereka ada mantelnya. Walaupun mereka basah kuyup, yang penting isi dalam tas mereka aman, pikirnya. Mereka pun berjalan dengan diiringi hujan, sambil dalam hatinya Farid memohon maaf atas kelakuannya barusan. Ia sadar kala itu ia sudah melakukan kesalahan. Mereka terus berjalan dengan hujan yang masih membasahi tubuh mereka. Setelah kurang lebih 3 jam berjalan, tiba-tiba mereka kembali menjumpai seekor burung. Tapi kali ini bukan seekor burung hiasan, melainkan seekor burung jalak. Burung jalak itu berjalan di hadapan mereka. Farid pun berpikir untuk mengikuti burung tersebut. Anehnya, burung itu tidak terbang, melainkan terus berjalan. Lantas Farid dan Yasin mengikuti burung itu dari belakang. Sampai akhirnya mereka tiba di antara 3 pohon besar. Kemudian di sana mereka berteduh. Tanpa sadar, mereka tidak menyadari keberadaan burung itu lagi. Burung jalak tadi kemana? Lah, tadi bukannya di situ ya? Saat mereka sedang sibuk melihat kemana arah burung itu pergi, tiba-tiba mereka melihat pergerakan yang sangat cepat. Seperti berlari cepat melewati semak-semak pepohonan. Tak nampak oleh mata karena saking cepatnya. Namun suaranya terdengar sangat jelas seperti ada yang berlari. Tapi mereka menghiraukannya. Mereka hanya berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajaibnya, tempat tersebut terasa sangat hangat. Tidak terkena sedikit pun tetesan air hujan, meski saat itu hujan masih sangat deras. Kita kan lagi puasa ya? Kok tadi ngopi sih? Masya Allah, kok bisa ya?
Lu kenapa nggak ngasih tahu sih? Lah, gue aja lupa. Terus gimana nih? Ya udah lanjut aja sih, orang kita lupa. Diterima enggaknya itu urusan Tuhan. Kita nggak kepikiran gara-gara tadi bangun udah di trek. Iya sih. Tak lama kemudian, hujan pun reda, kabut perlahan menghilang, dan cuaca kembali cerah. Mereka memutuskan untuk kembali berjalan. Setengah jam berlalu, mereka tiba di pos pondokan dengan badan yang masih basah kuyup. Lalu mereka melihat ada sebuah tenda yang sudah berdiri di sana. Lantas mereka pun segera menghampiri tenda tersebut. Terkejutnya, ternyata tenda itu milik pendaki asal Singapura. Pendaki itu menawarkan Farid dan Yasin untuk minum-minum dan memakan cemilan. Tapi Farid dan Yasin menolak karena saat itu ia masih yakin akan puasanya. Kala itu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mereka hanya mengobrol sambil berfoto-foto. Mereka bercerita dengan pendaki asal Singapura itu. Dan tak terasa, waktu untuk berbuka puasa pun tiba. Mereka pun memasak mie instan yang hanya tinggal 2 bungkus. Farid juga mencari tambahan makanan yang ada di sekitarnya. Ia menemukan tanaman pakis yang masih muda dan juga buah murbe yang rasanya sangat asam. Seberes makan dan juga melaksanakan sholat maghrib, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak Welirang. Mereka terus berjalan di tengah gelapnya hutan. Tiba-tiba Farid mendengar suara teriakan seseorang. Bukan hanya itu, ia juga mendengar dari kejauhan terdengar seperti banyak aktivitas para pekerja tambang belerang. Kala itu ia masih berpikir positif, mungkin memang masih banyak yang sedang bekerja. Tapi saat itu ia merasa bulu kuduknya merinding. Ia melihat Yasin yang sepertinya tidak merasakan apa-apa. Lalu Farid memilih untuk tidak menceritakan perihal apa yang ia rasakan. Setengah jam pun berlalu, atau lebih tepatnya sekitar pukul 8 malam, mereka memutuskan untuk berhenti. Karena kala itu badan Yasin mulai kedinginan dan sudah tidak enak badan. Lantas Farid segera mencari kayu-kayu bakar untuk membuat api unggun lagi. Setelah terkumpul cukup banyak, Farid menyuruh Yasin untuk beristirahat. Sembari Farid terus menyalakan api unggun dan memotong kayu tersebut. Farid pun segera menjemur pakaiannya yang masih sedikit basah. Kala itu Yasin sudah tertidur pulas. Farid hanya duduk di dekat api tersebut sambil memandanginya. Tiba-tiba Yasin memanggil-manggil Farid dengan nada yang sangat pelan. Kemudian Farid menghampirinya. Dan ketika Farid memegang tangan Yasin, tangannya sudah dingin sekali, serta badannya pun demikian, dengan mata sayup sambil berkata, "Rit, dingin banget Rit, gak kuat gue." Dengan mulut menggigil, Farid langsung menyeret Yasin lebih dekat lagi ke perapian. Kemudian Farid mengambil batu yang berada di dekat perapian untuk menghangatkan telapak tangan dan kaki Yasin. Kala itu Farid sangat takut terjadi apa-apa pada Yasin. Lantas Farid menyeduh segelas teh serta tolak angin yang ia bawa untuk menghangatkan badan Yasin. Kemudian Farid menyelimuti badan Yasin dengan sajadah serta sarung untuk membantu menghangatkan badan Yasin. Beruntungnya keadaan Yasin lekas membaik. Kemudian ia pun tertidur sementara Farid berjaga. Farid juga menjaga api agar tidak padam sambil minum kopi. Kala itu suasana terasa hening sekali. Hanya suara-suara hutan gunung malam hari. Di saat Farid sedang asik menikmati kopinya, tiba-tiba ia mendengar seperti suara orang berjalan yang seakan sembari membawa gerobak. Lantas Farid bergegas bangun dan memberi tanda kalau ada orang di sana. Semakin lama semakin mendekat langkah kaki itu. Tapi ketika dekat tak nampak seorang pun yang Farid jumpai. Suara itu pun juga tak terdengar lagi. Suasana kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang menemaninya kala itu. Kemudian Farid segera kembali ke tempat Yasin berada. Tapi baru saja ia hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang.
Awalnya Farid menghiraukan suara teriakan tersebut, tapi karena teriakan itu terus berulang-ulang, akhirnya Farid memberanikan diri untuk mendekati sumber dari suara teriakan itu. Dengan rasa penuh penasaran, ia terus berjalan ke arah teriakan itu. Sampai akhirnya ia bertemu dengan sesosok seperti manusia, tapi dengan tampilan yang berbeda. Sumber suara teriakan itu memang berasal dari sosok itu, karena pada saat Farid bertemu dengan sosok itu, suara teriakan tersebut sudah tidak terdengar lagi. Kala itu, Farid hanya terdiam kaku saat memperhatikan wajah yang sudah tak berbentuk dari sosok tersebut. Farid seperti tidak bergerak, pergerakannya seakan-akan terkunci. Farid pun hanya berpasrah sambil berdoa. Farid terus berdoa dengan di hadapannya terlihat dengan jelas sosok yang menyeramkan. Sosok itu juga hanya diam, tidak bergerak sedikit pun. Farid merasakan sekujur tubuhnya kaku dan seluruh tubuhnya merinding. Lantas ia pun memberanikan diri untuk berbicara kepada sosok tersebut. "Assalamualaikum, kamu siapa? Ada apa dengan saya? Saya tidak ada maksud buruk kok. Saya izin berada di sini. Tolong kamu jangan ganggu." Setelah mendengar Farid berbicara, sosok itu hanya berbalik arah sambil menunjuk sesuatu ke arah puncak. Lantas Farid pun langsung memperhatikan ke arah yang sosok itu tunjukkan. Aneh sekali, tiba-tiba Farid melihat ada banyak orang di atas sana, seperti para pekerja tambang yang sedang mengumpulkan belerang. Anehnya, ia melihat dengan sangat jelas, padahal puncak Welirang masih cukup jauh dari area itu. Dan yang lebih anehnya lagi, saat Farid benar-benar memperhatikan orang-orang itu, ia melihat yang sedang bekerja itu tidak berkepala. Tidak ada lengannya juga. Sedangkan ada salah satu mandor di sana yang dengan kejamnya memenggal kepala anak buahnya. Ada yang dipenggal kepalanya, ada juga yang dipenggal tangannya. Ada anak-anak kecil tanpa mata dan ibu-ibu yang penuh darah. Farid pun tidak kuat untuk melihat itu semua. Kemudian ia kembali melihat ke arah sosok yang berada di depannya. Tiba-tiba sosok itu kembali menunjuk sesuatu, tapi itu ke arah jurang. Farid pun bingung dengan apa yang sosok itu pikirkan. Ketika Farid sedang memperhatikan ke arah jurang itu, tiba-tiba sosok itu menghilang. Lalu pergerakan badan Farid pun sudah normal kembali. Kaki dan tangannya sudah bisa digerakkan lagi. Kemudian Farid kembali melihat ke arah puncak Welirang, dan saat itu ia sudah tidak melihat apa-apa lagi. Tidak ada satupun pekerja yang berada di puncak itu. Lalu ia pun melihat ke arah bawah, dan kagetnya saat itu ia sudah berada di sisi jurang. Ia pun langsung segera bergegas meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke tempat Yasin berada. Farid mempercepat langkah kaki untuk kembali ke perapian. Ternyata ia sudah sangat jauh sekali berjalan. Sampai akhirnya ia pun tiba di tempat semula. Di sana Yasin sudah terbangun, tapi dengan raut wajah yang sangat khawatir. "Dari mana lu? Lama banget. Gue teriakin gak jawab-jawab. Gue cariin, takut lu kenapa-napa. Jangan main hilang-hilang kayak gitu sih, bikin orang khawatir aja." Farid pun segera meminta maaf atas kelakuannya yang meninggalkan Yasin. Kemudian mereka pun segera memasak air untuk membuat minuman hangat. Dan saat itu Yasin pun bercerita perihal saat Farid pergi meninggalkannya. Saat Yasin sedang tertidur, tiba-tiba dadanya terasa sesak. Ia merasa dadanya seperti tertindih sosok yang sangat besar. Ia berusaha untuk terbangun dari tidurnya, tapi sangat sulit sekali. Lantas Yasin pun berzikir dan terus berdoa. Sampai akhirnya ada cahaya putih dari kejauhan, kemudian mendekat ke arahnya. Perlahan sesak di dadanya mulai berkurang, dan ia dapat terbangun dari tidurnya. Lalu Yasin melihat cahaya itu yang lama-kelamaan berubah menjadi wujud kakek-kakek tua.
Saat itu sosok itu menasehati Yasin agar dimanapun kita berada, sempatkanlah beribadah. Setelah banyak diberi nasihat oleh kakek tua tersebut, kemudian sosok kakek tua itu kembali menjadi cahaya dan perlahan menghilang. Setelah bercerita, mereka pun memutuskan untuk kembali ke pondokan. Mereka segera mematikan api unggun dan bergegas berjalan turun. Saat itu, jam menunjukkan pukul 10 malam. Mereka berjalan turun dengan sangat terburu-buru. Dan singkat cerita, mereka pun tiba di pondokan sekitar pukul 11 malam. Di sana masih nampak tenda asal pendaki Singapura. Mereka berusaha untuk menegur pendaki asal Singapura itu, tapi nampaknya pendaki itu sudah tertidur lelap. Farid dan Yasin pun segera masuk ke salah satu pondokan untuk beristirahat, dan kemudian tertidur. Tepat pukul 3 malam, Yasin terbangun dikarenakan perutnya lapar. Lantas ia segera membangunkan Farid yang masih tertidur lelap. "Rit, Rit, bangun Rit, sahur. Emang ini jam berapa?" "Jam 3 Rit." Kemudian Farid pun terbangun dan mereka pun segera membongkar isi dalam daypacknya. Mereka lupa kalau persediaan makanan sudah habis, hanya tersisa 2 saset kopi. Gimana nih? Cuma tinggal ini doang lagi. Yaudah kita turun aja deh, daripada begini nyusahin kan. Saat itu mereka mendengar suara orang yang sedang mengobrol. Dan ternyata itu adalah pendaki asal Singapura yang sedang memasak sarapan untuk persiapan summit ke puncak Arjuno. Lantas Farid dan Yasin pun segera menghampiri tenda tersebut. Beruntungnya pendaki asal Singapura itu bersama dengan guide lokal. Lantas mereka kembali ditawari makan oleh guide itu. "Mas yang tadi sore kan?" "Iya mas." "Ngecamp di mana? Saya nggak lihat tenda kalian." Itu di pondokan mas. Kita nggak bawa tenda. Makanan juga udah habis." "Walah, ya udah sini kita makan bareng. Kebetulan aku bawa banyak." Mereka pun makan dengan lahapnya. Kemudian pendaki asal Singapura itu mengajak Yasin dan Farid untuk ikut ke puncak Arjuno bersama dengannya. Karena tidak enak menolak, mereka mengurungkan niatnya untuk turun dan sepakat untuk summit ke puncak Arjuno. Selepas menyantap makan, mereka berempat segera bergegas untuk menuju ke puncak Arjuno. Mereka berjalan sekitar pukul 4 pagi. Baru 20 menit berjalan, terdengar sayup-sayup suara azan berkumandang. Lantas Yasin dan Farid pun meminta break untuk melaksanakan sholat subuh. Mereka mencari tempat yang sedikit datar, lalu kemudian melaksanakan sholat subuh. Seberes sholat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. 10 menit berlalu atau lebih tepatnya sekitar pukul 4:30 pagi, mereka tiba di Lembah Kidang. Tiba-tiba suasana menjadi aneh. Di Lembah Kidang, mereka menyempatkan untuk rehat sejenak. Saat itu, Farid melihat suatu sosok dari kejauhan. Sosok itu berwarna putih yang lama-kelamaan menjadi besar dan terus membesar. Tapi anehnya, 3 orang lainnya tidak melihat. Astagfirullah, apa itu? Ada apa, Rit? Kalian gak lihat? Lihat apa? Gak apa-apa. Yaudah yuk, lanjut jalan lagi aja. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan masuklah mereka ke alas Lalijiwo. Seketika suasana jadi mencekam, kabut mulai turun. Tapi mereka menyikapinya dengan sangat santai. Mereka berpikir itu kabut pagi yang biasa terjadi di pegunungan. Semakin berjalan, suasana semakin aneh dirasakan, terutama Farid yang sangat sensitif perihal seperti ini. Saat itu tiba-tiba Yasin terlihat aneh. Mukanya terlihat pucat. "Sin, lu gak apa-apa? Sin." Kala itu Yasin tidak menjawab. Tapi tiba-tiba ia memegang kepalanya dan berteriak sangat histeris. "Sin,
"Sin, mas, kenapa mas?" Tiba-tiba Yasin tergulai lemas dan kemudian ia terjatuh pingsan. Farid dan yang lainnya pun segera menolong Yasin sambil kebingungan. Tiba-tiba udara di sekitar alas Lali Jiwo menjadi dingin sekali sampai terasa menusuk-nusuk tulang. Mereka terus menyadarkan Yasin yang masih dalam keadaan pingsan. Sampai saat kemudian Yasin pun tersadar dari pingsannya. "Sin, lo kenapa sih?" "Kepala gue pusing banget. Kita turun aja ya." "Udah santai aja. Ini udah enakan kok." Yasin pun meyakinkan yang lainnya kalau dia baik-baik saja. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak Arjuno. Mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka tiba di puncak Arjuno sekitar pukul 8 pagi. Puas menikmati puncak Arjuno, sekitar pukul 9 pagi mereka kembali turun. Mereka kembali melewati alas Lali Jiwo. Tapi pada saat itu Yasin hanya menunduk saat melewati hutan tersebut. Terlihat dari raut wajah Yasin yang cemas, hingga langkah kakinya pun cepat sekali bergerak. Mereka pun berhasil keluar dari hutan tersebut dan kembali berada di lembah Kidang. Di sana mereka kembali memutuskan untuk beristirahat. Dan tidak berlama-lama di sana mereka kembali berjalan menuju pondokan. Sampai akhirnya mereka pun tiba di pondokan sekitar pukul 11 siang. Di sana guide itu memasakkan makanan untuk pendaki asal Singapura, sedangkan Yasin mengajak Farid untuk segera turun. Akhirnya mereka pun berpisah. Yasin dan Farid langsung lanjut berjalan turun, sedangkan pendaki asal Singapura dan guide lokal itu masih beristirahat di pondokan. Yasin berjalan turun dengan sangat tergesa-gesa. Farid yang menyadari akan hal itu segera menanyakan kenapa Yasin sampai seperti itu. "Sin, lo kenapa sih? Lo ngeliat apa tadi di sana?" "Nanti aja kalau udah sampai base camp, gue ceritain." Mereka pun terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di base camp. Di saat itulah Yasin menceritakan apa yang ia alami sewaktu di alas Lali Jiwo. Dimulai saat mereka sedang beristirahat di lembah Kidang, di saat Farid melihat sosok berwarna putih yang lama-kelamaan berubah menjadi besar, ternyata saat itu Yasin juga melihatnya. Yasin melihat tatapan mata yang tajam dan berwarna merah menatap ke arahnya. Tapi saat Farid menyebut istighfar, ia tidak mau juga bercerita agar suasana tetap tenang. Lanjut berjalan ke alas Lali Jiwo. Saat kabut tebal turun, Yasin mendengar alunan suara musik yang belum pernah ia dengar, seperti musik Jawa. Awalnya ia menghiraukan, tapi lama-kelamaan suara dari musik itu seperti menusuk gendang telinganya, hingga membuat ia pusing dan berteriak sampai histeris. Di saat yang bersamaan juga, ia melihat sosok putih besar yang ia lihat di lembah Kidang itu muncul di atas pepohonan. Saat itu ia berusaha untuk menahan semuanya sambil berdoa di dalam hatinya, hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri. Saat itu tiba-tiba ia berada di hutan yang sangat sepi sekali. Tidak ada orang satupun di area hutan tersebut. Ia sempat mendengar suara Farid yang berteriak memanggil-manggil namanya, tapi lama-kelamaan suara Farid menghilang. Suasana saat itu hening sekali. Yasin berjalan sendirian di tengah-tengah sunyinya hutan. Tapi ia merasa nyaman sekali berada di tempat itu, seakan-akan ia ingin selamanya tinggal di sana. Sampai akhirnya ia melihat cahaya putih yang kemudian kembali berwujud menjadi kakek-kakek tua yang ia lihat sebelumnya. Di sana kakek tua itu menyuruh Yasin kembali ke teman-temannya dan meyakinkan Yasin kalau tempat yang ia rasa nyaman itu bukanlah tempat yang menyenangkan. Awalnya Yasin bingung atas apa yang terjadi pada dirinya, sampai akhirnya ia pun menuruti perkataan dari kakek tua tersebut dan kembali tersadar di pangkuan temannya di alas Lali Jiwo. Sekian cerita dari Farid dan Yasin saat mendaki ke Gunung Welirang dan Arjuno. Salam pemistisan duniawi, salam lestari.